Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai simulasi transaksi database Odoo pada modul manufaktur. Di kelompok 10 manufaktur ini beranggotakan saya Nita Marwati dengan CP034 sebagai staf IT, kemudian ada Debbie Amelia dengan CP047 sebagai staf IT juga. Selanjutnya ada Clara Tio Morasi Tanggang dengan CP044 sebagai manajer purchase. Kemudian ada Muhammad Zikri Maulana dengan CP076 sebagai admin production. Dan yang terakhir ada Rahayu Dwi Anggraini dengan CP097 sebagai supervisor. Nah, kemudian di sini terdapat skenario yang akan dipraktikkan oleh kelompok 10, yaitu skenario BOM Type Kit menggunakan sales order, INT, WIP route, MTO, MOWIP, quantity 1, 2 work center, analisa report routing. Jadi prosedur yang pertama yang dilakukan itu pada PT Ametis, yaitu divisi IT membuat BOM Type Manufacture Kit, kemudian setting aktivitas operationnya pada BOM. Lalu PT Cahaya Sentra Inovasi ini berencana memesan beberapa produk ke PT Ametis dengan list sebagai berikut. Di sini terdapat nama produknya yaitu table kit dan deskripsinya. Kemudian kuantitinya itu 1 dan price-nya 300. Kemudian dibuat SO sesuai pada table. Role IT membuat SO. Nah, jadi SO ini sebenarnya itu dibuat oleh divisi sales, tetapi pada skenario kali ini akan dibuat oleh staf IT. Kemudian dilakukan produksi dengan satu work center untuk WIP. Menjalani periode dengan customer baru, terdapat perubahan SOP bahwa WIP dengan 8522 tabletop sistemnya adalah make to order. Dengan RM 7023 wood panel terdapat custom yang spesial sesuai kesepakatan di sales order. Selanjutnya diperlukan proses pencatatan permintaan production requisition pada manufacturing order agar komponen yang digunakan tercatat sebagai tanda bukti produk keluar dari warehouse dengan menggunakan dokumen transfer dengan operation type-nya itu internal transfer dan source location-nya itu WH stock. Kemudian ada destination location-nya yaitu WH pre-production. Kemudian proses produksi dilakukan setelah membuat dokumen manufacturing order oleh admin production. Setelah itu, supervisor akan memvalidasi dokumen manufacturing order dan melakukan analisis pada report work center sebelum dan sesudah proses produksi perharinya pada setiap BOM. Lalu CEO ingin supervisor memberikan insight yang kritis dan objektif terhadap data yang dihasilkan. Nah, kemudian di sini terdapat berbagai role dan job desk masing-masing, yaitu untuk staff IT sendiri terdapat beberapa job desk, yaitu membuat user, lalu men-setting hak akses user, view product, view BOM, view aktivitas operation pada BOM, dan membuat sales order, kemudian memvalidate delivery ordernya. Yang kedua di sini ada manager purchase, yaitu job desk-nya mengkonfirmasi order RFQ dan menerima produk. Kemudian untuk admin production di sini terdapat job desk-nya yaitu memvalidate internal transfer, kemudian memulai work order sampai finish pada manufacturing order. Lalu di sini role terakhir yaitu supervisor dengan job desk approval manufacturing order dan analisis pada report work center. Kemudian kita langsung saja mulai pada simulasinya. Di sini untuk simulasi pertama akan dijalankan oleh staff IT, yaitu membuat user, kemudian men-setting hak akses user, view product, view BOM, dan view aktivitas operation pada BOM. Nah, di sini juga sudah terdapat data-data untuk membuat usernya, yaitu ada nama, login, dan passwordnya. Kemudian juga ada setting hak akses usernya. Di sini sudah disediakan untuk peran dan hak akses yang didapatkan itu seperti apa. Kemudian di sini juga ada data-data untuk membuat produknya,
Di sini terdapat 6 produk yang akan dibuat dengan disediakan sales price-nya, cost-nya, vendor, dan routes-nya. Lalu juga ada data untuk membuat BOM. Di sini kita akan membuat 2 BOM, yaitu yang pertama BOM type manufacturing dan BOM type kit. Kemudian setelah membuat BOM juga kita men-setting aktivitas operation pada BOM-nya. Di sini untuk BOM tipe manufaktur akan disetting cutting, dan BOM type kit ini akan disetting work center-nya cutting dan furnish. Kita langsung saja ke bagian audit. Nah, untuk job desk pertama dari Start IT ini adalah membuat user. Untuk membuat user, kita bisa ke setting, lalu kita klik manage user. Nah, untuk membuat user baru di sini kita bisa untuk membuat new manual, atau juga kita bisa impor dengan cara klik favorit lalu klik import record. Tapi di sini karena saya sudah membuat usernya, saya akan mengetikkan kata kuncinya saja, yaitu man 10. Nah, di sini ada 5 user yang telah dibuat, yaitu ada Anita, Clara, Debbie, Zikri, dan Rahayu. Setelah dibuat usernya, kita akan men-setting hak akses user tersebut. Kita bisa lihat di sini sudah disediakan juga data-data untuk hak akses usernya. Yang pertama, kita akan men-setting hak akses dari user Anita. Kita bisa klik aja. Lalu karena Anita ini sebagai staff IT, maka hak akses usernya ini akan diaktifkan semua pada manufaktur, kemudian sales, purchase, dan inventory. Jika sudah, maka bisa diklik save. Kemudian kita akan men-setting hak akses Debbie. Untuk Debbie, karena Debbie juga sebagai staff IT, maka hak akses usernya akan disamakan seperti hak akses Anita. Jika sudah, kita bisa klik save. Kemudian yang ketiga itu Clara. Clara sebagai manajer purchase. Di sini hak aksesnya yang akan diaktifkan hanya bagian purchase dan inventory. Kita bisa lihat di sini Clara. Untuk user Clara yang hanya diaktifkan yaitu inventory dan purchase. Jika sudah, maka bisa diklik save. Untuk user yang berikutnya yaitu Zikri sebagai admin production. Di sini hak akses yang diberikan kepada Zikri yaitu manufaktur dan inventory. Kita bisa lihat di sini juga yaitu manufaktur dan inventory. Jika sudah, juga bisa diklik save. Kemudian untuk yang terakhir itu Rahayu sebagai supervisor. Di sini kita bisa lihat hak aksesnya yaitu manufaktur dan inventory. Jika sudah, bisa diklik save. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan password pada setiap usernya. Caranya itu kita bisa klik salah satu usernya, kemudian kita bisa klik bagian action, kemudian change password. Di sini kita bisa masukkan new password untuk menetapkan password pada setiap user. Jadi kita coba. Ini kita bisa masukkan passwordnya di sini. Jika sudah, kita bisa change password. Kemudian lakukan hal yang sama kepada semua usernya. Lalu untuk job desk berikutnya di staff IT ini adalah view product. Untuk view product di sini kita bisa buka modul inventory. Kemudian kita pilih produk. Lalu pilih produk lagi. Untuk membuat produk baru kita bisa klik new. Lalu masukkan data-data yang diperlukan pada produk tersebut. Tapi di sini karena saya sudah membuat produknya, kita bisa lihat aja detailnya seperti apa. Nah, untuk produk dari kelompok 10 ini saya sudah membuat, yaitu ada 6 produk. Untuk produk yang pertama kita bisa lihat di sini untuk produk type-nya itu storable product. Kemudian invoicing policy-nya yaitu order quantity dan re-invoice expense-nya 0. Kemudian unit of measure-nya unit, purchase of measure-nya unit juga. Kemudian di sini sales price-nya kita masukkan 300.000. Lalu kita tambahkan juga PPN-nya. Jadi untuk harganya sudah include dengan tax. Kemudian cost-nya di sini kita masukkan 150.000. Dan produk kategorinya itu
all, kemudian internal reference-nya itu man kelompok 10 strip 1. Di sini untuk internal reference-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu kita bisa lihat tab bagian inventory. Di sini untuk operation routes-nya kita atur dengan manufaktur dan replenish on order atau MTO. Kemudian jika sudah bisa diklik save. Lalu untuk routes yang sama seperti table kit ini ada tabletop. Ini kita bisa lihat juga bagian tabletop. Nah, untuk tabletop product type-nya di sini hampir sama seperti tadi, hanya berbeda pada bagian sales price-nya, kemudian cost-nya dan internal reference. Lalu untuk inventory-nya sama seperti table kit, yaitu replenish on order dan manufacture. Lalu produk selanjutnya yaitu ada table leg. Dia yang membedakan yaitu ditambahkan vendornya wood corner. Kemudian routes-nya ini replenish on order dan buy. Kita bisa lihat table leg. Untuk informasi umumnya di sini sama seperti tadi, hanya yang membedakan yaitu bagian sales price, cost, dan internal reference. Kemudian untuk menambahkan vendornya di sini kita bisa klik tab bagian purchase. Kita bisa tambahkan di sini add a line untuk menambahkan vendornya dan price-nya. Kemudian untuk inventory-nya di sini berbeda dari table kit dan tabletop. Di sini untuk routes-nya replenish on order dan buy. Kemudian untuk produk selanjutnya yaitu screw. Kita bisa lihat detailnya. Untuk general information ini sama seperti tadi, hanya berbeda pada sales price, cost, kemudian internal reference-nya, dan purchase juga ditambahkan wood corner dengan price-nya. Lalu inventory juga sama seperti tadi, buy dan replenish on order. Dan produk berikutnya yaitu gold. Di sini untuk bagian inventory routes-nya replenish on order dan buy. Kemudian general information-nya sama seperti tadi, yang membedakan hanya sales price, cost, kemudian internal reference. Dan purchase-nya caranya seperti tadi, ditambahkan vendor dan price-nya. Dan untuk produk yang terakhir yaitu wood panel. Di sini untuk informasi umumnya, yang membedakan hanya sales price, cost, dan internal reference. Untuk purchase ditambahkan juga vendor, dan inventory-nya diubah menjadi replenish on order dan buy. Kemudian untuk job desk berikutnya dari staff IT itu view BOM dan view aktivitas operation pada BOM. Untuk melihat BOM, kita bisa buka modul manufacturing, kemudian pilih produk, lalu bills of material. Untuk membuat bill of material baru, kita bisa klik new aja, kemudian isi data-data yang diperlukan pada bill of material. Tapi di sini karena saya sudah membuat bill of materialnya, jadi kita lihat saja detailnya. Di sini yang telah dibuat yaitu ada dua bill of material, yaitu manufacturing this product dan kit. Untuk manufacturing this product itu datanya di sini sudah tersedia, yaitu ada reference, product, quantity, komponen, product, BOM type, quantity, dan product unit of measure. Nah, di sini produknya kita masukkan tabletop yang telah kita buat sebelumnya. Ini reference-nya kita sesuaikan dengan data yang kita punya. Lalu BOM type-nya kita pilih manufacturing this product, kemudian quantity-nya masukkan 1, dan komponennya di sini kita kalau ingin menambahkan kita bisa add a line, jika tidak kita bisa hapus. Kemudian jangan lupa untuk mengisi quantity di sini. Quantity-nya itu 2. Nah, kemudian untuk operation-nya kita bisa lihat di tab operation. Di sini kita tambahkan
yaitu cutting man kelompok 10 dan work centernya itu cutting. Sini kita jika ingin menambahkan operationnya, kita bisa add a line, lalu masukkan data-data untuk operation work center, kemudian duration computation-nya, dan lain sebagainya. Jika sudah, bisa diklik save. Kemudian untuk bill of material yang kedua yaitu table kit. Bedanya dengan manufacturing of this product, untuk kit ini yang dikirim ke customer itu tidak berupa yang sudah jadi, tetapi melainkan berupa komponennya saja. Nah, untuk data pada table kit ini kita bisa masukkan produknya yaitu table kit, lalu referensinya disamakan dengan data yang kita punya, lalu BOM type-nya kita pilih kit, kemudian kuantitinya kita masukkan 1. Nah, untuk komponennya kita bisa masukkan di sini yaitu ada table leg, screw, bolt, dan table top. Di sini kita masukkan sesuai dengan data yang kita punya, dan kuantitinya juga jangan lupa dimasukkan. Dan untuk melihat operationnya di sini caranya sama seperti tadi, yaitu jika ingin menambahkan kita bisa add a line. Nah, di sini untuk BOM type kit ini operationnya ada 2 yaitu cutting dan varnish. Kemudian untuk tugas staff IT berikutnya yaitu membuat channel untuk tempat berdiskusi para user. Untuk membuat channel di sini kita bisa ke bagian discuss, lalu klik tanda tambah di sini untuk menambahkan channel baru. Di sini kita bisa buat nama channelnya. Kemudian setelah dibuat channelnya, kita bisa tambahkan usernya di bagian logo user. Lalu kita masukkan user yang ingin kita tambahkan ke dalam channel. Jika sudah, maka kita bisa klik invite to channel. Dan setelah itu, maka usernya akan langsung terinvite ke dalam channel tersebut. Dan channel tersebut sudah dapat digunakan oleh user. Sekian job desk dari staff IT yang pertama. Untuk job desk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Debbie Amelia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Anita. Nah, sebelumnya kita telah melihat untuk staff IT telah membuat user, telah membuat produk, dan juga BOM serta aktivitas operationnya. Maka, perkenalkan, nama saya Debbie Amelia. Di sini saya sebagai staff IT yaitu membuat sales order. Sebenarnya untuk sales order di sini yaitu yang buat adalah divisi sales, namun dalam skenario yang buat sales order adalah staff IT. Maka, untuk sales order yang saya buat yaitu customer-nya kepada customer PT Cahaya Sentra Inovasi. Untuk produknya ada table kit, description-nya juga table kit, untuk kuantitinya 1 dan juga untuk price-nya Rp300.000. Maka langsung saja saya mulai langkah-langkahnya ke dalam sistem Odoo. Nah, setelah saya berhasil masuk ke dalam user, email dan juga password yang telah dibuat oleh staff IT, untuk membuat sales order, maka pasti masuk ke dalam modul sales. Nah, untuk membuatnya bisa langsung klik new saja, tapi karena saya telah membuat quotation baru di sini masih tahap pertama itu quotation, maka langsung saja saya buka dokumennya sesuai dengan skenario dalam slide tadi. Untuk customer-nya adalah PT Cahaya Sentra Inovasi. Produknya adalah table kit dengan kuantitinya 1, price-nya juga Rp300.000. Langsung saja kita mempersingkat waktu, langsung klik confirm. Nah, sudah berubah menjadi sales order. Karena roots dari table kit ini adalah MTO dan juga manufaktur, maka akan muncul smart button dari proses dan juga manufacturing. Ini kita bisa buka untuk yang purchase-nya. Untuk purchase ini nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya membeli kepada vendor wood corner atas komponen yaitu ada wood panel, screw, bolt, dan juga table leg untuk membuat meja jadi gitu ya. Untuk wood panelnya ada 2, screw-nya ada 4, boltnya ada 4, dan juga table leg-nya ada 4. Setelah bagian purchase membeli kepada vendor untuk produk tersebut, maka bagian manufaktur baru bisa melakukan proses produksi. Di sini kita bisa melihat untuk
dokumen dari manufacturing order. Nah, ini merupakan dokumen dari manufacturing order yang akan dilanjutkan oleh admin production. Maka setelah saya selesai untuk membuat sales ordernya, di sini juga statusnya udah berubah menjadi sales order. Selanjutnya saya akan memberitahu ke bagian purchase. Di sini langsung saja untuk ke bagian discuss, lalu masuk ke dalam channel dari manufacturing 10. Nah, kan kita juga ingin melampirkan bukti dari sales order yang telah kita buat tadi. Tadi harusnya kita print terlebih dahulu sales ordernya. Setelah kita print, kita masuk lagi ke bagian discuss. Di sini saya ingin memberitahu ke staff-staff yang lain, yaitu tolong untuk manajer purchase melakukan purchase order dan terima barang dari vendor terkait PO 326 tadi. Dan untuk admin production, setelah terima barang dari vendor, harap melakukan proses produksi terkait dokumen dari warehouse manufacturing order. Manufacturing order berdasarkan atas dokumen SO dan berikut dokumen atas SO 363, dan saya akan lampirkan invoice-nya. Nah, setelah ini berarti tandanya untuk bagian saya untuk read sales order telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bagian manajer purchase. Kepada manajer purchase saya persilahkan. Baik, saya akan lanjutkan. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, sebelumnya kenalkan, nama saya Clara Tio dengan CP044. Dalam skenario manufacturing ini, saya berdiri sebagai role manager purchase. Dan di sini kita bisa langsung aja ketika saya sudah berhasil login dari password dan juga email yang sudah diberikan oleh IT sebelumnya. Langsung aja di sini saya mendapatkan notifikasi dari grup manufaktur 10. Kemudian setelah itu kita klik button menu, kemudian lanjut ke purchase. Dari purchase kita cari PO yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat untuk PO 003326. Kita bisa lihat untuk RFQ-nya di sini sudah tertera dari vendornya siapa, order deadline-nya siapa, expected arrival, dan di sini juga dibuat ask confirmation sebelum satu hari sebelum barangnya diterima, seperti itu. Kemudian untuk di sini bisa kita lihat untuk jumlah produk, quantity, diskon, dan juga sampai ke total harga. Dan di sini tugas saya hanya melakukan confirm order. Nah, dari confirm order tersebut, di sini saya review produk. Nah, kemudian lanjut dari sini saya set quantities. Nah, apabila sudah saya set quantitiesnya, di sini bisa dilihat untuk demand dan dannya, kemudian salah validate. Nah, untuk tugas saya sebagai manajer purchase cukup sampai di sini. Kemudian saya akan kembali ke discuss, dan di sini saya akan memberikan notifikasi bahwa saya sudah menerima PO 00329. Nah, saya sudah memberikan notifikasi untuk akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Cukup sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Muhammad Zikri Maulana, CP076 sebagai admin produksi. Saya menerima job desk yaitu validate internal transfer dan start work order sudah dengan finish pada manufacturing order. Baik, langsung saja ke sistem Odoo. Nah, di sini CP047 Debbie meminta admin production setelah terima barang dari vendor harap melakukan proses produksi terkait dengan dokumen manufacturing order berdasarkan source dokumen SO. Nah, untuk dokumennya kita bisa copy di sini. Kemudian kita bisa ke menu manufacturing. Oke, di sini kita akan yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan internal transfer. Kita bisa klik. Nah, kemudian sebelumnya
kita bisa save quantity, tapi karena saya sudah melakukan save quantity, jadi di sini berubah menjadi clear quantities. Kemudian kita validasi. Nah, kemudian kita bisa kembali ke warehouse dan kita ke menu order. Nah, karena barangnya akan kita produksi, maka kita bisa klik start. Nah, ini barangnya sedang produksi dalam proses. Karena ini cuma simulasi, maka kita anggap barangnya sudah selesai kita produksi. Kita bisa klik done, finish. Untuk selanjutnya kita bisa copy untuk manufacturing ordernya, yaitu PHMO 00138, untuk memberitahu kepada supervisor untuk memvalidasi berdasarkan nomor dokumen berikut. Kita bisa klik send, dan sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan divalidasi oleh supervisor. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Rahidi Anggraini dengan NIC CT097. Pada skenario kali ini, saya berperan sebagai supervisor di mana memiliki job desk untuk approval manufacturing order. Bisa langsung ke codingnya. Nah, di sini saya sudah login sebagai supervisor di mana akunnya telah dibuat oleh staff IT. Nah, di sini terdapat pesan dari Zikri sebagai admin produksi bahwa untuk meminta saya melakukan validasi atas dokumen manufacturing order. Nah, untuk approve manufacturing order ini bisa dilakukan dengan ke modul manufacture, kemudian pada tampilan manufacturing order ini bisa dicari untuk nomor dokumen yaitu WHMO 00138, di mana di sini statusnya yaitu to cost. Nah, di sini terlihat untuk jenis produknya dan lokasi produksinya. Kemudian jika tidak ada perubahan bisa di markas done. Nah, kemudian jika telah selesai maka statusnya akan berubah menjadi done. Selanjutnya saya akan melakukan konfirmasi kepada bagian staff IT terkait validate delivery order atas dokumen WHMO 0038 ini. Nah, di sini saya akan chat di bagian discuss. Nah, di sini saya sudah melakukan validasi atas dokumen tersebut yaitu WHMO 00138 dan bisa dilanjutkan kepada staff IT untuk melakukan validate delivery order. Nah, di sini job desk saya sementara telah selesai dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di mana sebelumnya kita telah melihat untuk bagian purchase telah melakukan pembelian dan juga untuk bagian manufaktur telah melakukan proses produksi atas tabletop tadi. Maka pada langkah ke-6 saya sebagai staff IT akan melakukan validasi untuk delivery order. Maka selanjutnya saya akan masuk ke dalam sistem Odoo. Nah, di sini telah terdapat untuk bagian supervisor manufaktur, dia telah melakukan untuk validasi dokumen dari NO. Maka di sini saya langsung saja untuk ke bagian delivery order kepada customer, ke bagian sales, lalu kita mencari untuk dokumen yang telah kita buat tadi dan langsung saja untuk klik bagian delivery. Nah, untuk yang tabletopnya telah diproduksi di bagian manufaktur untuk screw, bolt dan juga tabletnya juga sudah dilakukan pembelian oleh bagian purchase. Maka langsung saja saya melakukan set quantities untuk bagian yang diterimanya di sini, bagian yang telah selesainya, karena risetnya juga telah sesuai dengan demand yang diminta. Nah, setelah menyesuaikan bagian done-nya, langsung saja divalidasi karena barangnya telah dikirim kepada customer PT Cahaya Sentra Inovasi.
Maka dari warehouse out-nya telah berubah, statusnya menjadi done. Maka untuk bagian saya, job desk untuk validasi delivery order telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bagian supervisor manufaktur untuk melakukan report. Baik, di sini setelah melakukan proses manufacturing dari awal hingga akhir, saya sebagai supervisor mempunyai job desk untuk menganalisis pada report work center. Bisa langsung ke ordernya. Nah, di sini untuk melakukan analisis reporting bisa ke model reporting. Kemudian pada bagian menu reporting bisa diklik yang overall equipment effectiveness. Kemudian di sini masih dalam bentuk graph dan bisa diubah dalam bentuk pivot. Kemudian di sini pada bagian foto ini bisa diklik kanan dan bisa dipilih yang work center. Nah, di sini telah terlihat untuk berbagai jenis work center. Nah, pada skenario kali ini yang digunakan yaitu cutting dan furnace. Nah, di sini untuk pada bagian cutting, untuk rata-rata durasi pada pembuatan atau produksi yaitu sebesar 1,56 menit. Nah, kemudian di sini untuk furnace-nya yaitu rata-ratanya sekitar dengan durasi 0,24 menit. Berdasarkan tabel dari reporting ini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk di masa mendatang agar perusahaan dapat mempertahankan atau memperkuat sistem pengendalian terutama pada bagian produksi agar kualitas produk dapat memberikan kepuasan lebih kepada pelanggan dan dapat menjaga atau meningkatkan reputasi perusahaan. Dan selain itu juga agar perusahaan tetap menjaga kualitas sumber daya perusahaan, yaitu salah satunya sumber daya manusianya. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait reporting work center. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, itu dia simulasi manufaktur dari kelompok 10, di mana semua usernya telah menjalankan job desk-nya masing-masing, dimulai dari staff IT yang membuat user sampai ke supervisor yang menganalisis report work center. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.